Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan harus tetap semangat untuk belajar daringnya, ya. Nah, di pertemuan yang pertama kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Galuh Ayu Stianing Pambudi. Kalian bisa memanggil saya dengan Bu Galuh. Di SMK Taruna Jaya Prawira Tuban ini, Bu Galuh adalah sebagai guru mata pelajaran fisika. Baik, hari ini kita langsung saja melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang gerak. Baik, hari ini kita mulai saja materi kita selanjutnya, yaitu tentang gerak. Nah, apa sih itu pengertian gerak? Dalam fisika, gerak itu bisa dikatakan jika suatu benda mengalami pergerakan, maka benda tersebut mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan. Nah, yang disebut titik acuan itu adalah titik awal. Jadi misalnya di sini ya, di gambar yang sudah ada di layar HP kalian, bisa kalian amati di sana ada orang yang sedang berdiri di titik A. Nanti titik A ini disebut sebagai titik acuan atau titik awal. Nah, orang tersebut dikatakan bergerak ketika orang tersebut mengalami perubahan posisi. Dari gambar ini, orang tersebut berubah posisinya di titik B, ya. Jadi, ketika orang tersebut dari titik A atau titik awal, titik acuan, kemudian dia berpindah posisinya di titik B, maka orang tersebut telah dikatakan bergerak. Saya ulangi lagi, pengertian gerak dalam fisika adalah jika suatu benda mengalami perubahan posisi terhadap titik acuan atau terhadap titik awal. Nah, ketika seseorang bergerak atau mengalami perubahan posisi, maka orang atau benda tersebut mengalami jarak dan juga perpindahan. Oke. Nah, di sini untuk perbedaan jarak dan juga perpindahan itu adalah sebelum saya jelaskan dulu tentang perbedaan jarak dan juga perpindahan. Ketika di sini orang tersebut berada di titik A ya, berada di titik A, kemudian dia berubah posisinya di titik B, maka dia mengalami pergerakan atau mengalami perubahan posisi. Nah, di sana sudah bisa kalian lihat ada yang namanya garis merah. Tentu saja garis merah tersebut bisa kita hitung panjangnya. Nah, panjang dari garis merah tersebut bisa kita sebut sebagai jarak atau perpindahan. Untuk pengertiannya jarak dan juga perpindahan, jarak itu merupakan total lintasan yang ditempuh suatu benda ketika benda tersebut bergerak dari titik awal hingga ke titik yang akhir. Sementara perpindahan hanya perubahan posisi saja ya. Jadi perubahan posisi dari titik awal dia berada, lalu di titik akhir dia berada ada di mana. Selanjutnya ada contoh soal di sini ya. Nah, bisa kalian lihat di sana ada gambar suatu benda yang tadinya ada di titik A, kemudian dia bergerak ke kanan sejauh 5 cm ke titik B. Kemudian dari titik B ternyata dia berpindah lagi ke titik C sejauh 3 cm. Nah, di sini kalian diminta untuk menghitung jarak serta perpindahannya, ya. Oke, kita jawab bersama. Kita jawab dulu untuk yang jarak. Sekali lagi karena jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh, maka karena dalam gambar hanya ada 2 lintasan, sehingga kita nanti jumlahkan saja dari kedua lintasan tersebut. Maka jaraknya adalah dari posisi A ke B ditambah dari posisi B ke C. Untuk posisi A ke B-nya adalah 5, ditambah B ke C-nya adalah 3, sehingga ketika dijumlahkan hasilnya adalah 8 cm. Maka jaraknya adalah 8 cm. Selanjutnya untuk perpindahan. Nah, karena perpindahan tadi pengertiannya adalah perubahan posisi awal dan posisi akhir, maka kita fokusnya hanya di posisi awal, di mana posisi awal di sini hanya di titik A. Kemudian posisi akhirnya ada di titik C. Sehingga untuk perpindahannya itu adalah yang sejauh kotak hijau ya. Jadi yang sudah saya kasih garis potos-potos kotak hijau itu adalah perpindahannya. Maka untuk mencari perpindahannya dalam soal ini adalah
kita cari saja panjangnya yang ada di kotak hijau tersebut, yaitu perpindahannya bisa dicari dari ke kanan 5 dikurangi dengan ke kirinya 3 cm, yaitu adalah sama dengan 2 cm untuk perpindahannya. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, di sana ada seorang anak, yaitu ada gambarnya Shinchan, tuh ya. Kemudian anak tersebut ternyata dia bergerak ke kanan 3 meter mendekati pohon. Kemudian dia belok ke kanan lagi 4 meter mendekati rumahnya ya. Ternyata dia mau ke rumahnya. Jadi anak tersebut mau pergi ke rumahnya ini harus bergerak 3 meter dulu ke kanan, kemudian belok ke kanan lagi sejauh 4 meter. Nah, di sini kalian diminta untuk menghitung jarak serta perpindahannya itu berapa, begitu ya. Oke, kita jawab dulu yang pertama untuk jarak ya. Saya ingatkan lagi karena jarak itu adalah total lintasan yang ditempuh. Dan di soal ini juga hanya 2 lintasan, maka di sini untuk jaraknya kita jumlahkan saja lintasannya, yaitu jaraknya bisa dicari dari posisi A ke B ditambah dengan perpindahan B ke C. Maaf, saya ulangi lagi, jaraknya bisa dicari dari perpindahan dari A ke B ditambah dengan perpindahan dari B ke C ya. Untuk A ke B-nya adalah 3, sementara B ke C-nya adalah 4, sehingga jaraknya adalah 3 ditambah 4 yaitu 7 meter. Oke. Selanjutnya adalah untuk perpindahan. Nah, perpindahan itu hanya dari posisi awal ke posisi yang akhir saja. Dalam soal ini, anak tersebut posisi awalnya ada di titik A, sementara posisi akhirnya ada di titik C. Maka perpindahannya itu adalah hanya sebesar A ke C saja. Di gambar sudah bisa kalian lihat sudah ada yang namanya garis merah putus-putus. Nah, itu adalah sejauh mana anak tersebut berpindah ya. Jadi dia hanya pindahnya sebenarnya hanya di garis A ke C. Maka untuk menghitung garis A ke C ya, mengingatkan kita dari ketiga perpaduan garis ini mengingatkan kita membentuk pada segitiga siku-siku. Dan garis merah itu sendiri adalah sisi miringnya. Maka untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku kita bisa meminta pertolongan dari rumusnya Pythagoras ya. Jadi rumus Pythagoras dicari sisi miringnya yaitu adalah akar kuadrat dari jumlahnya sisi-sisi tegak dikuadratkan. Sehingga perpindahan dari A ke C bisa dicari dari akar perubahan posisi A ke B dikuadratkan ditambah dengan perubahan posisi B ke C dikuadratkan ya. Nah, di sini kita masukkan saja angkanya. Untuk yang A ke B-nya adalah 3 dikuadratkan, untuk yang B ke C-nya adalah 4 dikuadratkan. Jangan lupa untuk diakar. Nah, di sini 3 kuadrat adalah 9, kemudian 4 kuadrat adalah 16, sehingga 9 tambahkan 16 adalah 25 di akar, maka hasilnya adalah 5 meter untuk perpindahannya. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk kelajuan. Nah, kelajuan ini masih ada hubungannya dengan jarak itu tadi. Kelajuan sendiri memiliki pengertian yaitu total lintasan yang ditempuh per satuan waktu. Ya, jadi kelajuan adalah total lintasan yang ditempuh per satuan waktu. Untuk persamaan kelajuan bisa dicari dari V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kelajuan yang satuannya meter per sekon, sementara S adalah jarak yang satuannya adalah meter, dan T adalah waktu yang satuannya adalah sekon. Nah, di sini untuk mengingat kelajuan itu apa ya, karena nanti kelajuan hampir sama rumusnya ya. Jadi kelajuan dan kecepatan itu rumusnya sama, plek ya. Nah, yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu adalah S-nya. Pada kelajuan, S-nya itu artinya adalah jarak. Nah, di sana ada cara mudah kalian untuk mengingat kalau kelajuan itu S-nya menggunakan jarak ya. Jadi kelajuan ada huruf J, maka kita ngingatnya J itu adalah untuk jarak. Sehingga V sama dengan S per T, S-nya adalah untuk jarak
pada kelajuan. Nah, selanjutnya adalah kecepatan. Kecepatan sendiri itu memiliki pengertian perpindahan suatu benda yang bergerak per satuan waktu. Nah, kemudian untuk persamaannya sama ya, sudah saya katakan di depan untuk kecepatan dan kelajuan itu persamaannya sama, yaitu V sama dengan S per T, di mana V adalah untuk kecepatan, satuannya pun sama, yaitu meter per sekon, sementara S adalah perpindahan yang satuannya meter, dan T adalah waktu ya. Nah, di sini yang membedakan antara kelajuan dan kecepatan, kalau kelajuan tadi S-nya adalah jarak, kalau yang kecepatan S-nya adalah perpindahan. Ya, jadi untuk mengingatnya, kecepatan di sana ada huruf P, sehingga P itu adalah untuk perpindahan. Jadi, persamaan V sama dengan S per T, untuk kecepatan S-nya adalah perpindahan. Baik, kita bisa aplikasikan ke contoh soal ya. Seorang anak berangkat dari rumahnya ke sekolah pukul 6 pagi dan tiba pukul 7 pagi. Jika denah rumah ke sekolah seperti gambar di bawah ini, kalian diminta untuk menentukan kecepatan dan kelajuannya. Oke ya. Nah, di sana sudah ada gambar denahnya ya. Jadi ada anak dari rumahnya, dia pergi ke sekolah harus melewati denah ke kanan 2 km, kemudian ke kanan lagi 10 km dan ke kanan lagi 3 km. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan kelajuan serta kecepatannya. Baik, kita jawab dulu ya. Yang pertama untuk kelajuan. Nah, kelajuan kita bisa cari dulu persamaannya, yaitu V sama dengan S per T ya. Karena tadi S-nya untuk kelajuan adalah sama dengan jarak, maka kita cari dulu yang pertama adalah jaraknya ya. Jarak itu merupakan total lintasan. Karena di sana ada 3 lintasan, sehingga kita jumlahkan saja lintasannya ya. Oke, kita cari dulu pertama S-nya. Ya, S untuk jarak, lintasannya ada 3, dari 2 km ditambah 10 km ditambah 3 km, maka jaraknya adalah 15 km. Kemudian untuk waktunya, waktu itu bisa dicari dari waktu dia datang, waktu dia tiba dikurangi dengan waktu dia berangkat ya, sehingga jam 7 dikurangi jam 6 maka sama dengan 1 jam. Oke. Kemudian kita masukkan ke persamaan kelajuan, yaitu V sama dengan S per T. Kita masukkan S-nya adalah 15, kemudian waktunya tadi dicari adalah sama dengan 1 jam, sehingga 15 dibagi 1 adalah 15 km per jam. Boleh dirubah satuannya dalam satuan meter per sekon, atau begini saja juga tidak apa-apa ya. Selanjutnya adalah kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah kecepatan itu sama ya, persamaannya yaitu V sama dengan S per T. Nah, di sini kecepatannya yang membedakan adalah kalau tadi kelajuan S-nya adalah jarak, sementara kalau kecepatan S-nya adalah perpindahan. Sehingga kita cari perpindahan pada denah ini ya. Perpindahan tadi adalah hanya di titik mana dia berada awalnya, titik acuannya dia di mana, kemudian titik akhirnya ada di mana. Nah, di sini titik awalnya kan ada di rumah, kemudian titik akhirnya ada di sekolah. Sehingga dari rumah ke sekolah kita bisa tarik garis saja ya. Nah, di sana sudah ada garis merah putus-putus, itulah adalah perpindahannya ya. Nah, berapakah panjangnya yang garis merah putus-putus tersebut? Nah, garis merah putus-putus tersebut itu panjangnya kan kalau ditarik ke atas sama dengan 10 km. Maka perpindahannya adalah sama dengan 10 km. Untuk waktunya, karena waktunya tadi tiba dikurangi berangkat, maka tiba pukul 7 dikurangi berangkatnya pukul 6, sehingga 7 dikurangi 6 itu adalah 1 jam. Sehingga untuk kecepatannya masuk ke persamaan V sama dengan S per T. S-nya adalah 10 km dan T-nya adalah 1 jam. Kita masukkan 10 dibagi 1 adalah sama dengan 10 km per jam untuk kecepatan. Boleh satuannya dirubah ya. Oke.
Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Untuk hari ini belum ada tugas dulu untuk kalian, jadi refreshing dulu setelah 2 minggu kemarin ya. Kalian bisa simak materi ini nanti, kemudian kalian bisa catat hal-hal yang perlu dicatat sekiranya. Oke, Bu Galuh cukupkan sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan tetap semangat untuk belajar daringnya ya. Bu Galuh akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!